Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu? Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Harus keluar membawa tas kerjanya bersama Pak Ferry yang kemudian membawakan semua tas kerjanya Haris. Rania, saya akan meeting dan makan siang di luar. Kemungkinan akan kembali agak sore. Kalau nanti ada tamu atau pekerjaan yang penting tolong kamu handle dulu ya. Ucap Haris. Baik Pak. Jawab Rania mengangguk dengan senyuman tipis. Rania merasa heran karena sekarang Haris tidak protes akan dirinya yang memanggil Bapak bukan Mas. Dari kejauhan di luar gedung perusahaan terlihat mobil Elvard milik Pak Aryo dan Bu Sinta yang akan diam-diam datang ke perusahaannya. Itu mobil Haris Pak, dia sudah keluar sekarang saatnya kita masuk. Ucap Bu Sinta. Lalu Pak Aryo langsung menggas mobilnya. Sampailah mereka di kantor perusahaan keluarganya. Pak Aryo langsung menuju ruangan putranya tersebut di lantai ketiga. Lalu dia langsung menghampiri Rania yang tengah berdiri di depan rak-rak dokumen. Dia sedang merapikan dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani oleh Haris. Yang mana ya Pak sekretarisnya? Apa yang itu? Bu Sinta menunjuk Rania yang tengah merapikan dokumen di lemari dekat meja kerjanya. Kedua orang tua Haris melihat Rania dari belakang dengan rambut sebahu yang terlihat hitam dan lebat. Rania juga memiliki badi yang sangat bagus, bahkan dari belakang Rania seperti model. Permisi, ucap Pak Aryo dan Bu Sinta. Seketika Rania menoleh dengan rambut indahnya. Rania tersenyum manis. Oh iya, maaf ada apa ya mau cari Tuan Haris? Tanya Rania yang memang belum kenal dengan kedua orang tuanya Haris. Iya, tapi kami sudah tahu sih kalau dia sedang meeting di luar, kami hanya ingin mampir di kantornya saja. Ucap Bu Sinta yang tersenyum menatap lekat wajah Rania. Cantik juga, Mah. Bisik Pak Aryo di telinga Bu Sinta. Maaf kalau saya boleh tahu kalian ini siapanya Tuan Haris. Nanti biar aku sampaikan jika dia sudah pulang. Tanya Rania dengan lemah lembut dan sopan. Kami ini orang tuanya. Boleh kami masuk ke ruangannya? Tanya Pak Aryo. Oh, maaf Tuan Nyonya. Saya tidak tahu kalau kalian adalah orang tuanya Tuan Haris. Ayo mari silakan masuk. Aku buatkan minum dulu ya. Ucap Rania. Iya terima kasih ya. Kata Bu Sinta dan Pak Aryo. Kini Rania pergi ke pantry untuk meminta minuman pada Meng Ujang. Kekhawatiran Haris. Jadi itu yang namanya Rania? Sekretarisnya Haris Pak. Cantik ya, pantas saja Haris tergoda. Ucap Bu Sinta. Ya tapi kan kita belum tahu bagaimana sifat aslinya. Papa cuma takut dia hanya mengincar hartanya putra kita saja. Ucap Pak Aryo. Ya makanya nanti mau Mama selidiki awalnya, Mama ingin tahu dulu bagaimana sifat dia. Kata Bu Sinta. Tak lama datanglah Rania dengan membawa nampan yang berisi 2 gelas cangkir kopi. Silakan Tuan. Silakan Nyonya. Ini kopi rendah gula dan kafein. Jelas Rania. Terima kasih. Oh iya, tadi siapa nama kamu? Tanya Bu Sinta. Oh, namaku Rania Nyonya. Saya sekretarisnya Pak Haris. Dan masih baru di sini. Jelas Rania. Saya dengar kamu ini adalah temannya Haris. Teman kuliah atau teman sekolah? Tanya Pak Aryo. Oh, bukan Tuan. Kami juga baru kenal belum lama. Ucap Rania. Silakan duduk, kita berbincang-bincang saja dulu. Kata Bu Sinta yang menepuk-nepuk sofa agar Rania duduk di sampingnya. Kemudian Rania mengangguk dan duduk di samping Ibu Sinta. Kemudian Rania menjelaskan tentang kronologis dia bertemu dengan Haris saat itu. Rania memesan taksi online yang ternyata adalah Haris.
Lalu bagaimana bisa kamu tahu kalau Haris ini punya perusahaan dan bisa bekerja di sini? Apa dia jujur padamu? Tanya Pak Aryo dengan tatapan serius. Jadi begini Tuan, saat itu aku sudah berteman dengan Haris. Yang aku tahu kalau dia adalah sopir taksi online. Lalu aku ada acara syukuran di rumah dan mengundang Pak Haris. Dan tanpa sengaja Pak Haris bertemu dengan suami dari adik sepupu aku. Dan dia bilang adalah rekan bisnisnya Pak Haris. Disitulah terbongkar kalau Pak Haris itu sebenarnya bukan sopir taksi online, dia hanya iseng-iseng saja. Karena kebetulan aku sedang mencari pekerjaan, Pak Haris bilang di sini ada lowongan pekerjaan untuk aku, jadi aku ambil pekerjaan di Paris yang lebih dekat dari rumah ketimbang di kota perusahaan milik suami dari adik sepupuku. Jelaskan panjang lebar Rania pada kedua orang tuanya Haris. Memangnya siapa suami sepupumu itu yang katamu rekan bisnis Haris? Tanya Pak Aryo. Namanya Alex, Tuan. Ucap Rania sedikit membelalakan matanya tak percaya. Apa, Alex? Pemilik perusahaan Dharma Kosmetik? Tanya lagi Pak Aryo tak percaya. Iya benar Tuan. Istrinya Alex itu adik sepupuku namanya Mentari. Jelas Rania. Tuan Alex dan istrinya itu pemilik sebuah perusahaan yang memiliki nama di kota. Bahkan perusahaan Haris bisa maju dan berkembang atas bantuannya. Jelas Pak Aryo yang terlihat senang saat tahu kalau Rania ini adalah kakak sepupu dari istrinya Tuan Alex. Alex yang waktu itu datang ke pertemuan bersama istrinya yang model itu Pak, yang cantik banget. Tanya Bu Sinta. Ya benar mah Tuan Alex yang istrinya model cantik. Kata Pak Aryo. Loh kok bisa kebetulan begitu? Jadi kamu ini kakak sepupunya siapa tadi namanya Mentari ya? Ucap Bu Sinta menatap lekat Rania. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang yang kini belum mendapatkan pasangan hidup. Bu Sinta juga meminta nomor ponselnya Rania untuk disimpan. Pak Aryo dan Bu Sinta sangat senang saat tahu kalau Rania adalah kakak sepupu dari seorang istri yang memiliki nama di kota, bahkan perusahaannya mampu berkembang setelah bisa bekerja sama dengan Alex. Kalau begitu aku permisi ya Tuan Nyonya, karena aku masih banyak pekerjaan. Nanti tidak enak kalau pekerjaanku tidak beres hari ini sama Pak Haris. Ucap Rania yang akhirnya berpamitan keluar dari ruangannya Haris. Rania kini melanjutkan pekerjaannya. Dia merasa sedikit heran dengan banyak pertanyaan dari orang tuanya Haris tersebut. Namun Rania tidak pernah berpikir kalau mereka sedang memata-matai siapa dirinya itu. Kalau Papa lihat si Rania wanita yang sopan dan dia juga tidak terlalu terlihat sosok wanita yang mengincar Haris. Ucap Pak Aryo. Iya sih Pak. Mama juga berpikir seperti itu, mereka sepertinya hanya teman saja atau jangan-jangan Haris yang bucin padanya. Harusnya tadi Mama tanya ya dia sudah punya pacar atau belum. Mungkin karena itu Haris galau. Ucap Bu Sinta. Setelah beberapa jam Haris pulang bersama Pak Ferry. Kedua orang tuanya menunggu di dalam ruangan kerjanya. Permisi Pak Haris. Maaf itu di dalam ruangan Bapak ada kedua orang tua Bapak yang datang. Ucap Rania pada Haris saat dia baru pulang dari meetingnya. Apa? Papa dan Mama tumben sekali, mau apa mereka datang ke sini? Gumam Haris. Kemudian Haris nyelonong masuk ke ruangannya. Mama, Papa, tumben sekali kalian datang ke sini, ada angin apa? Tanya Haris yang baru menaruh laptopnya di meja. Emangnya tidak boleh Papa dan Mama iseng-iseng kedatang ke sini? Kan Mama juga ingin tahu seperti apa si wanita itu. Ternyata cantik. Ucap Bu Sinta. Ngeledek Haris. Apa maksud kalian itu, Mapa? Tanya Haris. Tadi Papa dan Mama berkenalan sama sekretaris kamu, Rania kan namanya. Dia juga yang membuatkan kopi untuk Papa dan Mama, dan ternyata kopinya sangat enak loh. Iya kan, Pak? Tanya Bu Sinta menatap wajah papanya. Apa? Ucap Haris sampai membelalakan matanya. Kenapa kamu terkejut sekali, Haris? Emangnya kamu ada hubungan apa dengan Rania? Tanya Pak Aryo. Haris menoleh pada papanya tersebut. Aku dengan Rania tidak ada hubungan apa-apa, Mapa. Kita hanya berteman saja.
ucap Haris pada kedua orang tuanya. Tapi dia cantik ya Haris. Dia juga sangat sopan pada mama dan papa. Apa kamu tidak tertarik dengannya? Tanya Bu Sinta pada Haris. Pak Arya juga membahas tentang apa yang dijelaskan oleh Rania tentang Alex pada hari putranya. Apakah benar kalau Alex adalah suami dari sepupunya tersebut? Ya, Rania memang kakak sepupu dari istrinya Alex, Pak. Tapi aku tidak mengenalnya dari Alex, justru aku tidak tahu kalau orangnya itu adalah sepupuan dengan istrinya. Jelas Haris. Bagus dong Haris, kalau memang Rania itu masih sepupuan dengan istrinya Alex, jadi kalian bisa langgeng berbisnis dan mencari ilmu dari kesuksesannya Alex. Ucap Bu Sinta. Maksud Mama apa bicara seperti itu? Masa kamu tidak ngerti si Haris apa maksud Mama? Rania itu tidak memiliki kekasih kan? Kalian sepertinya cocok. Ucap Bu Sinta. Mama ini apa-apaan sih? Rania itu hanya teman aku mah, bukan siapa-siapa aku lagi, pula belum banyak hal yang Ememen tahu. Ucap Haris. Memangnya apa yang Mama dan Papamu ini tidak tahu Haris? Coba kamu jelaskan. Ucap Pak Aryo. Nanti sajalah, tidak baik bicara di sini, aku akan menceritakannya nanti di rumah biar Mama dan Papa tahu. Ucap Haris. Dengan wajah yang serius. Baiklah kalau begitu, Papa dan Mama pulang, niatnya sih tadi ingin mengajak kamu dan Rania makan bareng. Ucap Bu Sinta yang beralasan pada putranya tersebut. Lalu kedua orang tuanya Haris berpamitan untuk pulang. Dia juga sempat berpamitan pada Rania. Yang dilihat oleh Haris langsung ada sedikit kebahagiaan di hati Hari, namun juga ada sedikit kekhawatiran tentang nanti setelah orang tuanya tahu bagaimana masa lalunya Rania. Pendapat orang tuanya Haris. Haris, bagaimana dengan Rania? Apa kamu mencintainya? Tanya Bu Sinta saat Haris sudah pulang dari kantor dan mereka kini tengah duduk bersama di ruang keluarga. Kalau boleh jujur, aku memang tertarik padanya, Mah. Dia wanita yang baik, dia juga memiliki keluarga yang sangat ramah dan baik padaku. Walaupun mereka tahu kalau aku hanya sopir taksi online pada saat itu. Jelas Haris. Kenapa kamu tidak menjadikannya pacar Haris? Papa lihat Rania sangat cantik. Dia juga sepertinya sopan. Ucap Pak Aryo. Iya, memang benar apa yang Papa dan Mama katakan, lelaki mana sih yang melihat Rania itu jelek? Tapi bagaimana sikap Mama nanti dan Papa jika tahu tentang masa lalu kehidupannya Rania ya? Memang saat ini Rania sudah berubah 99% dari yang dulu. Tetapi tetap saja untuk Papa dan Mama aku yakin kalian tidak akan bisa menerima Rania menjadi menantu kalian. Jelas Haris yang terlihat lemas menyandar di sofa. Memangnya apa masa lalunya Rania, Haris? Coba kamu jelaskan pada Papa dan Mama. Papa dan Mama harus janji pada Haris. Jika nanti kalian tahu tentang masa lalunya Rania, jangan membenci dirinya atau berusaha menjauhkan aku dengannya. Karena saat ini aku dan Rania hanyalah berteman baik. Apalagi Rania ini sepupu dari istrinya Tuan Alex. Aku tidak ingin hubunganku dengan Tuan Alex menjadi renggang karena mendengar Papa dan Mama menjauhi aku dengan Rania. Jelas Haris. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Apa masa lalunya Rania sangat buruk? Atau sebenarnya dia adalah bukan gadis lagi, dia seorang janda? Atau apa Haris? Jangan buat mamamu ini semakin penasaran. Ucap Bu Sinta. Bukan Ma, bukan itu. Intinya apapun setelah ini yang kalian tahu, biarkan Rania bekerja di perusahaanku. Dia hanya ingin berkarir dan tak ada niat dalam hatinya untuk berusaha mendekati aku. Aku hanya minta tolong itu saja, kata Haris. Baiklah Haris, Papa tidak akan mengganggu pekerjaan Rania di kantormu. Apapun yang kamu ceritakan nanti itu tidak berpengaruh dengan pekerjaannya, kata Pak Aryo. Bu Sinta pun mengangguk menatap Haris dan menunggu penjelasan darinya. Baiklah, akan aku ceritakan. Tapi setelah ini Mama dan Papa hanya cukup tahu saja, ya tidak perlu lagi menyebarkan atau membicarakannya di luaran sana. Kasihan Rania, dia saat ini sedang menata hidupnya kembali. Dan tujuannya hanya ingin berkarir agar bisa membahagiakan kakek dan neneknya serta ayahnya. Jelas Haris. Iya Haris, sudah cepat ceritakan pada Mama dan Papa, kata Bu Sinta yang tidak sabar.
Akhirnya kini harus menceritakan kisah kehidupan Rania yang dia tahu. Karena selama ini Rania terbuka padanya tentang kisah masa lalunya tanpa malu-malu. Karena Rania tidak ingin seseorang yang dekat dengannya berteman karena tidak tulus. Apa? Jadi Rania pernah menjadi wanita malam? Astagfirullah, ucap Bu Sinta yang tidak menyangka. Iya mah, dan alasannya yang seperti tadi aku bilang, ucap Haris. Lalu bagaimana dengan penyakit virus HIV-nya itu? Apakah saat ini dia masih bisa berumur panjang? Tanya Pak Aryo. Rania sudah menjalankan pengobatan selama 1 tahun ini, Pak. Dan untungnya dia hanya baru stadium awal. Rania juga sering diberikan ramuan herbal oleh kakek neneknya untuk kesembuhannya. Aku juga pernah punya teman yang katanya seperti itu dan dia bisa sembuh kembali dan sekarang hidupnya normal bersama keluarga dan anaknya. Jelas Haris. Apakah penyakit itu tidak akan terulang kembali? Tanya Bu Sinta. Jika dia berbuat baik dan tidak melakukannya lagi, insya Allah tidak akan pernah lagi terkena virus tersebut, mah. Ucap Haris. Ya tetap saja ya Pak, walaupun dia sudah sehat kembali. Tapi Mama takut kalau sampai Haris jadi dengannya nanti dia akan berubah lagi. Dan yang lebih takutnya lagi penyakitnya kembali. Karena setahu Mama penyakit itu belum ada obatnya. Ucap Bu Sinta. Kalau Papa sih menyerahkan semuanya pada Haris saja. Kalau memang dia sudah menjadikan pilihannya pada Rania, ya Papa setuju-setuju saja. Kalau urusan umur atau kehidupan masa lalunya yang kelam atau buruk, jika harus bisa menerimanya silakan saja. Papa tidak melarangmu, Haris. Ucap Pak Aryo. Setelah bertemu dengan Rania, Pak Arya berpikir semua wanita itu memiliki kesempatan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Apa Papa yakin dengan ucapan Papa? Apa tidak takut nantinya malu? Tanya Bu Sinta. Kan sudah Papa bilang semua terserah Haris. Papa hanya mendukung apapun keputusan Haris. Ucap Pak Aryo. Kalau Mama sih sebenarnya menyayangkan jika harus menjadi suaminya Rania nanti. Apa tidak berisiko? Dan satu lagi, apa nantinya Rania bisa memberikan keturunan untuk Haris yang sehat? Ucap Bu Sinta yang sepertinya tidak setuju Haris dengan Rania. Apa kamu tidak ada wanita lain Haris yang jauh lebih baik? Kamu tampan loh. Karirmu juga bagus. Mama sebenarnya nanti takut kalau teman-teman Mama tahu saja. Ucap Bu Sinta dengan mengerucutkan bibirnya. Entahlah, Mah. Aku jadi galau. Bingung harus bagaimana. Biarlah aku hidup seperti ini saja. Kata Haris sambil menghela nafas. Tapi Mama dan Papa ingin melihat kamu menikah, Haris. Dan memiliki keturunan. Mau sampai kapan kamu sendiri? Ucap Bu Sinta. Mau menikah dengan siapa, Ma? Aku belum tertarik dengan wanita manapun. Sudahlah, kan Mama dan Papa juga sudah punya cucu, biarkan saja Haris seperti ini. Kata Haris sambil meraup wajahnya hingga rambutnya. Lalu Haris naik ke lantai 2 kamarnya. Dia seperti terlihat lemah dan galau, bahkan tidak ada semangat dalam dirinya. Pah, kenapa Papa setuju saja sih? Walaupun Rania cantik dan baik sekarang, tapi masa lalunya apa Mama takut nantinya akan jadi beban untuk Haris? Bu Sinta protes pada suaminya. Masa harusnya Mama mengerti perasaan Haris? Papa sangat melihat dari wajahnya Haris yang butuh restu dari kita. Mau sampai kapan Ma menunggu Haris bisa move on dari kekasihnya yang telah tiada? Kasihan dia. Mungkin jika dia menikah dengan Rania, dia akan bahagia. Kita akan tidak pernah tahu. Ucap Pak Aryo. Haris pernah memiliki seorang kekasih yang dulu sangat dia cintai. Wanita tersebut adalah primadona di kantornya saat dulu sebelum Haris sukses seperti sekarang. Namun wanita yang dicintainya itu berselingkuh dengan temannya sendiri hingga hamil. Dan akhirnya mereka menikah. Saat itu Haris sangat merasa terpukul dan merasa trauma dengan pasangannya. Ketika akan melahirkan, wanita tersebut meninggal dunia karena pendarahan. Itulah masa lalu Haris yang hingga saat ini enggan berhubungan dengan seorang wanita. Tapi Pak, apa harus Rania? Mama dengar Papa baik-baik. Rania mungkin punya masa lalu yang kelam, tapi dia sudah bertaubat.
dan menata hidupnya kembali. Saat ini biarkan saja Haris dan Rania bagaimana ke depannya. Kita sebagai orang tua cukup mendukung apapun keputusan Haris. Kalau Mama sayang dengan Haris, jangan egois dong, Mah. Mungkin jika Rania boleh memilih, dia ingin kehidupannya layak dan terpandang pada waktu itu. Namun hanya caranya yang salah, ucap Pak Aryo. Ya sudah, Mama mau bicara apa? Mama sih ikut Papa sajalah, kata Bu Sinta yang terlihat ikhlas tidak ikhlas. Tring-tring. Assalamualaikum Pak Haris. Aku boleh tidak besok pagi izin dulu, hanya 2 jam saja. Setelah itu aku langsung ke kantor. Isi pesan Rania pada Haris. Rania mendapat telepon dari rumah sakit jiwa kalau ibunya mengamuk hingga melukai dirinya. Dan besok pagi pihak keluarga disuruh datang untuk menandatangani berkas. Kalau Bu Asih akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang lebih lengkap dan lebih bagus. Rania berhijab. Tring. Bunyi pesan dari ponselnya Rania yang baru dibalas setelah 2 jam kemudian. Karena hari saat ini merasakan kegalauan yang luar biasa pada dirinya. Di satu sisi, dia telah jatuh cinta pada Rania, namun di sisi lain, dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Apalagi saat mendengar ibunya menyuruhnya mencari wanita yang lain yang lebih baik masa lalunya. Iya, Rania, aku izinkan. Kalau bisa jangan sampai absen dulu ya, soalnya kamu baru di perusahaanku. Balasan dari Haris. Baik, Pak. Aku hanya izin 2 jam saja untuk menjenguk ibuku ke rumah sakit. Setelah itu aku langsung ke kantor. Balas lagi Rania. Rania merasa ada perubahan pada sikap Haris, namun dia tidak terlalu menanggapinya serius. Karena Rania pun menyadari dirinya siapa. Tok, tok. Rania. Pak Reno mengetuk pintu kamarnya Rania, lalu Rania langsung bangun dari kasurnya yang sedang rebahan. Ceklek, iya, ya ada apa? Kamu jadi besok pagi-pagi ke rumah sakit menjenguk ibumu? Tanya Pak Reno. Jadi ayah, setelah dari sana, aku langsung berangkat ke kantor. Soalnya Pak Haris bilang aku tidak boleh absen dulu karena aku masih baru bekerja di kantornya. Jelas Rania. Ayah akan mengantarmu ya? Kita berangkat pakai mobil losbak saja, agar kamu tidak kepanasan, ucap Pak Reno. Aku berangkat sendiri saja, tidak apa-apa ya, nanti aku naik taksi online, kata Rania. Tapi nanti kamu di sana ketemu Pak D, kamu pasti mereka akan mengganggumu lagi, ucap Pak Reno yang khawatir. Tidak ayah, ayah tenang saja, aku bukan lagi Rania yang dulu. Aku sudah bisa menjaga diriku sendiri. Oh iya ayah, aku mau bicara sama ayah, ucap Rania. Ia langsung mengajak ayahnya duduk di ruang tamu rumah kakek dan neneknya tersebut. Di sana juga kakek dan neneknya sedang asyik menonton televisi. Lalu Rania dan ayahnya duduk bersama kakek neneknya tersebut. Ada apa Rania? Kamu mau bicara apa kok, sepertinya penting sekali, kata Pak Reno. Seketika kakek dan nenek menoleh dan memperhatikan perbincangan antara anak dan ayah. Begini ayah, kakek dan nenek juga aku tahu aku bukanlah wanita yang suci. Tapi setidaknya aku ingin melindungi diriku sendiri. Kalau boleh jujur, mungkin aku lelah dengan kehidupan ini. Tetapi seperti yang ayah bilang, aku harus semangat karena masih ada ayah dan kakek nenek juga mentari, ucap Rania dengan mata sendu menatap ayahnya dan kakek neneknya. Maksud kamu apa nak? Tanya kakek Harun. Begini kakek, mulai besok aku ingin keluar dari rumah dengan mengenakan hijab. Aku ingin belajar menyayangi diri aku sendiri. Kira-kira menurut kakek dan nenek dan juga ayah, apa aku pantas memakai hijab? Tanya Rania. Masya Allah, tentu saja sayang, cucu nenek ini sangat cantik, sudah pasti akan lebih terlihat cantik jika menggunakan hijab. Kamu tahu tidak, wanita yang berhijab insya Allah akan dilindungi dari orang yang memandang kita dengan nafsu. Jelas Nenek Sumi. Aku memakai hijab karena aku ingin menjadi wanita yang baik-baik nenek. Dulu aku membuka auratku dan memperlihatkannya pada laki-laki. Aku merasa jijik kalau mengingat itu. Makanya aku berniat untuk menutup auratku saja, ucap Rania.
Terlihat guratan senyum di bibir Pak Reno juga kakek Harun. Ayah sangat setuju, nak. Ayah yakin kamu akan lebih cantik dengan hijab. Semoga niat kamu menjadi istiqomah dan bukan karena sesuatu, kata Pak Reno. Aku melakukan ini bukan karena sesuatu, ayah. Apalagi untuk menarik perhatian laki-laki. Aku tidak berharap laki-laki untuk bisa menerimaku. Aku hanya ingin merubah diriku saja. Mungkin dengan berhijab aku bisa menutupi masa laluku yang kelam, ucap Rania. Setelah perbincangan panjang dengan ayah dan kakek neneknya, akhirnya Rania memutuskan untuk berhijab mulai besok, setiap bepergian termasuk bekerja. Besok paginya, Rania kini sedang berkaca di depan cermin di kamarnya. Dia memakai celana bahan berwarna hitam dengan kemeja berwarna biru muda yang sedikit oversize dan tidak press body, dengan memakai hijab pashmina instan yang dia selempangkan ke belakang. Rania terlihat cantik seperti wanita sedikit kearaban, apalagi saat tersenyum dengan gigi gingsulnya. Bagaimana ayah kakek nenek pantas tidak aku memakai hijab? Tanya Rania dengan senyuman manis di pagi hari. Masa Allah cantiknya anak ayah. Sampai pangling ayah melihatnya. Kalau dilihat-lihat kamu mirip sekali dengan almarhumah Tante Rianti, ibunya Mentari, ucap Pak De Reno. Yang benar ayah, ia memang ada sedikit kemiripan. Bahkan kamu tidak mirip dengan ibumu, malah miripnya sama tantemu, ucap kakek Harun sambil mengusap-ngusap kepala Rania. Kemudian Rania mengambil tas kerjanya. Dia segera berangkat karena taksi online yang dipesannya sudah datang. Ayah, kakek nenek aku berangkat ya. Rania pamit dan bersalaman kepada ketiganya. Ini bawa bekal untuk kamu, tadi nenek sudah buatkan nasi goreng dan telur cinta dari nenek, ucap nenek Sumi yang langsung menyodorkan kotak makan pada Rania. Dia membuatkan nasi goreng dengan telur ceplok yang dicetak berbentuk love. Wah, terima kasih nenek. Nanti aku makan sarapannya di kantor saja, ucap Rania. Kemudian Rania langsung ke rumah sakit jiwa untuk menemui dokter. Sebenarnya Rania tidak diberi kabar oleh keluarga Pak De-nya. Tetapi Rania meminta nomor suster yang berjaga di sana saat itu untuk memberikan kabar apapun padanya. Sampai di rumah sakit jiwa, ternyata di sana sudah ada Pak Adam dan istrinya juga Devi sepupunya. Ternyata kamu datang juga. Tahu dari mana dia, Pak De? Tanya Devi. Itu bukan urusanmu, Devi, biar bagaimanapun dia adalah ibu kandungku, jawab Rania dengan berani. Sok-sokan ya pakai hijab padahal kelakuannya kotor. Apa nggak malu tuh sama hijabnya? Sindir Devi. Terserah kamu mau bicara apa. Kamu sendiri malu tidak memakai uang dari hasil perbuatan kotorku. Bahkan kamu menikmatinya, bukan? Ucap Rania. Sudah-sudah, kenapa kalian ribut? Dengar Rania ibumu akan dipindahkan ke rumah sakit besar dan tentunya dia membutuhkan banyak biaya. Pak De harap kamu bisa kasih uang pada Pak De untuk membantu pengobatan ibumu itu, ucap Pak Adam dengan tegas. Memangnya uang hasil penjualan mobil dan uang tabungan ibu sudah habis? Bukankah uangnya Pak De yang pegang? Itu semua ratusan juta loh, Pak De, ucap Rania menatap tajam Pak De-nya. Kamu pikir biaya di rumah sakit jiwa ini murah? Kalau begitu kamu saja yang mengurusnya dan Pak De lepas tangan, ucap Pak Adam. Baiklah kalau begitu. Asal Pak De berikan uang penjualan mobil ibu itu, berikut rinciannya yang sudah terpakai. Mobil itu juga mobil pemberian dariku, kan? Kata Rania membalikan semuanya. Sombong sekali kamu, Rania. Memangnya kamu punya apa sih, tinggal saja numpang? Hanya punya motor satu saja belagu, kata Devi sambil bertolak pinggang. Bagaimana Pak De mau memberikan sisa uang penjualan mobil dan rincian yang sudah terpakai? Tanya Rania menantang Pak De-nya. Rania tidak menghiraukan ucapan Devi. Sedangkan Pak Adam terlihat serba salah. Di satu sisi dia ingin lepas tangan, di satu sisi
dia tidak rela uang tersebut berada di tangan Rania. Kenapa Pak D diam? Karena uangnya sudah dipakai sama Pak D. Pak D jangan terlalu menuntut aku. Di mana Pak D saat aku sakit dulu? Bahkan Pak D pun pasti menikmati uangnya, bukan? Ucapan Nia dengan tegas membuat Pak Adam dia mematung. Lalu dia mengalihkan pertanyaan dari Rania tersebut. Dia langsung menghampiri dokter yang baru saja keluar dari ruangannya tersebut. Bagaimana dokter, apakah Bu Asih sudah aman dipindahkan? Tanya Pak Adam. Sudah Pak, pagi ini juga kami langsung membawanya. Nanti salah satu pihak keluarga ikut dengan kami ya untuk menandatangani berkasnya. Kata dokter. Dibalas anggukan oleh Pak Adam. Kemudian dokter mengizinkan keluarganya untuk bertemu dengan Bu Asih, namun hanya melihat dari pintu saja yang dikunci oleh pintu besi. Terlihat Bu Asih tengah terduduk sambil senyum-senyum sendiri dan tiba-tiba menangis. Rania sampai meneteskan air mata saat melihat keadaan ibunya yang sudah mengalami gangguan jiwa cukup parah. Ibu, panggil Rania dengan suara lirih. Hicks, kenapa ibu jadi seperti ini? Maafkan aku jika belum bisa membahagiakan ibu. Semoga ibu bisa sehat kembali dan panjang umur. Dan kita bisa sama-sama lagi, Bu. Kumam Rania sambil mengusap air matanya dengan tangannya sendiri. Bu Asih tidak sama sekali menghiraukan orang di sekitarnya. Tidak ada respon dari dirinya, dia hanya tertawa dan tiba-tiba menangis. Sampai akhirnya, pihak rumah sakit membawanya ke rumah sakit jiwa yang berada di kota dan lebih bagus untuk penanganannya. Rania tidak ikut mengantarkan ibunya dipindahkan. Namun dia sudah tahu rumah sakit jiwa tersebut. Karena Rania harus buru-buru untuk ke kantor yang diberikan izin hanya 2 jam saja. Haris Pangleng. Rania kini terus melihat jam di tangannya. Saat ini dia sedang berada di dalam taksi online menuju kantor perusahaan milik Haris tempat dia bekerja. Waktu menunjukkan jam 8 lewat 45 menit WIB. Kini sampailah Rania di kantor tempatnya bekerja, kemudian dia langsung masuk. Selamat pagi Mbak Rania, wah pangling banget dilihatnya. Cantik Mbak pakai hijab. Ucap Meng Ujang sang cleaning service yang sedang mengelap kaca lobi. Pagi juga Meng Ujang, terima kasih pujiannya. Pak Haris ada kan? Tanya Rania. Ada Mbak, tapi tumben dia tidak menanyakan Mbak. Iya, soalnya aku sudah izin ada urusan keluarga. Mari Meng Ujang, saya masuk dulu ya. Pamit Rania yang kemudian dibalas anggukan oleh Meng Ujang. Kini Rania sudah keluar lift ke lantai ketiga. Kemudian dia berjalan menuju meja kerjanya. Semua karyawan staf menatap Rania sedikit heran dan takjub dengan penampilan barunya yang berhijab. Selamat pagi Pak Ferry. Maaf saya belum terlambat kan? Ucap Rania yang langsung duduk di meja kerjanya yang bersampingan dengan Pak Ferry, asisten pribadinya Haris. Ya ampun Rania, saya pikir siapa? Saya sampai tidak mengenalimu loh. Kamu izin 2 jam kan? 5 menit lagi kok masih ada waktu. Ucap Pak Ferry terus menatapnya takjub dengan perubahan Rania. Pak Ferry, kenapa liatin aku kayak gitu? Tidak pantas ya aku pakai hijab? Tanya Rania yang langsung merapikan hijabnya. Tidak kok, justru aku pangling melihatmu. Kamu cantik kok pakai hijab. Kalau orang cantik sih, menurut aku pakai apa saja tetap cantik. Ucap Pak Ferry memuji Rania. Dari dalam ruangan Haris, dia melirik keluar dan melihat kedatangan Rania dengan penampilan barunya. Haris awalnya merasa heran dan aneh. Bertanya dalam hatinya siapa yang datang. Karena sejujurnya sejak tadi dia terus melihat keluar menunggu Rania datang. Apa itu Rania? Dia berhijabkah? Gumam Haris. Kemudian harus langsung menelpon Pak Ferry. Dengan alasan menanyakan laporan yang belum dia tanda tangani dari mejanya Rania. Dia menyuruh Pak Ferry untuk memerintah pada Rania membawa laporan yang harus ditandatanganinya sekarang juga. Baik Tuan, ucap Pak Ferry dalam panggilan teleponnya. Rania, Pak Haris minta laporan yang harus ditandatangani hari ini. Juga kamu bawa ya sekarang, katanya dia sudah menunggumu.
ucap Pak Ferry. Oh baik Pak, aku siapkan dulu laporannya, ucap Rania yang langsung membuka pekerjaannya dan mengecek berkas yang belum ditandatangani oleh Haris. Kemudian dia langsung masuk menuju ruangan Haris. Tok permisi Pak Haris, ucap Rania. Haris menoleh dan memandangi Rania tanpa menjawab ucapan Rania. Pak kok diam? Kau tegur Rania yang melihat Haris sampai membelalakan matanya menatap Rania yang mengubah penampilannya dengan berhijab. Aku sampai pangling melihatmu. Sejak kapan kamu berhijab? Tanya Haris yang langsung menyuruh Rania duduk di depannya. Rania pun menurut dan tersenyum sambil menyodorkan berkas yang harus ditandatangani oleh Haris. Aku baru mulai hari ini, Pak. Tidak masalah kan untuk perusahaan ini kalau aku pakai hijab? Tanya Rania. Tidak masalah. Di sini bebas, yang penting kinerjanya bagus. Jelas Haris sambil menandatangani berkasnya tersebut dan sesekali melirik wajah Rania. Kenapa Rania semakin cantik kalau pakai hijab? Kalau begini aku bisa kepincut olehnya. Batin Haris, yang memang sejak kemarin galau karena Rania. Bagaimana keadaan ibumu? Tanya Haris berbasa-basi. Ya begitulah Pak. Sekarang ibu malah dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang lebih bagus karena penyakit ibu semakin parah dan dia sering mengamuk di sana. Jelas Rania yang sudah pernah menceritakan kondisi ibunya pada Haris. Ya Allah, semoga kamu kuat dan sabar ya. Setiap manusia pasti memiliki ujiannya masing-masing, kata Haris dengan bijaknya. Iya Pak, semoga aku bisa melalui semua ini. Saat ini aku hanya ingin hidupku tenang bersama ayahku dan kakek nenekku, ucap Rania. Dengan senyuman manisnya yang memperlihatkan gigi gingsulnya, membuat Haris semakin deg-degser jantungnya saat menatap Rania. Aku yakin kamu pasti bisa. Memangnya kamu tidak ingin mencari pasangan hidup untuk bisa menemani kehidupanmu sampai tua nanti? Tanya Haris yang memancing pembicaraan pada Rania. Aku tidak kepikiran sama sekali ke arah situ Pak Haris. Sudah diberi kesempatan untuk hidup saja, aku sudah sangat bahagia. Setidaknya aku bisa membalas kebaikan ayahku dan kakek nenekku atas semua perbuatanku sejak dulu yang sudah sering menyakiti perasaan mereka. Termasuk Mentari juga. Mungkin dengan aku terus merubah diriku menjadi orang baik, aku bisa membuat mereka lebih tenang. Jelas Rania membuat Haris semakin merasa kagum dengan Rania. Bagaimana jika Allah memberikan kamu jodoh dan bisa menerima dirimu apa adanya? Tanya Haris lagi. Entahlah Pak Haris, mungkin tukang kebun pun jika tahu siapa aku di masa lalu, dia tidak akan mau denganku. Intinya aku pasrah saja, kuserahkan kehidupanku kepada Yang Maha Kuasa. Yang aku minta hanyalah izinkan aku untuk bisa membahagiakan keluargaku, ucap Rania yang terlihat teduh dipandang oleh Haris. Belum lagi ucapannya yang membuat hati Haris meleleh. Setiap orang berhak bahagia, Rania, termasuk kamu. Jangan pernah berkecil hati, karena kehidupan seseorang itu tidak ada yang tahu ke depannya, ucap Haris. Setelah itu Rania kembali bekerja dan keluar dari ruangannya tersebut. Haris terus memandangi Rania dari kejauhan. Ya ampun, Rania cantik sekali, dia sangat berbeda. Sikapnya semakin dewasa, bahkan dia tidak ada niat sedikit pun untuk menggodaku, batin Haris. Glugu Kak. Bunyi perut Rania yang belum sarapan sejak pagi sampai terdengar oleh Pak Ferry. Suara apa itu? Kamu lapar Rania? Tanya Pak Ferry menoleh pada Rania. Hei. Iya Pak, aku belum sempat sarapan sejak pagi. Aku boleh tidak izin ke pantry sebentar untuk sarapan? Kebetulan tadi aku dibekali oleh nenek aku dan belum aku sempat makan, ucap Rania dengan wajah merah bersemu. Dia merasa malu karena bunyi perutnya yang sampai terdengar oleh Pak Ferry. Ya ampun, kasihan sekali. Ya sudah sana. Nanti kalau Tuan Haris tanya biar aku kasih tahu, ucap Pak Ferry. Terima kasih Pak, kalau gitu aku permisi sebentar ya. Rania langsung mengambil kotak makannya dari tasnya.
dan langsung berjalan menuju pantry. Dari kejauhan Haris terus memandangi Rania dan melihat gerak-geriknya. Apalagi saat Rania mengobrol dengan Pak Ferry, ada perasaan iri dalam hati Haris, takut kalau Rania terpincut oleh Pak Ferry. Padahal Haris tahu kalau Pak Ferry sudah memiliki istri. Kemudian Haris keluar dan bertanya pada Pak Ferry kemana perginya Rania. Lalu Pak Ferry memberitahunya dan menceritakan kejadian tadi yang membuat dia berdua saling tertawa. Lalu Haris langsung menuju pantry menyusul Rania. Rania yang tengah asik sarapan pagi, dia sampai tidak melihat kedatangan Haris. Dia tengah mengobrol dengan Meng Ujang yang duduk menghadap ke pintu, sedangkan Rania membelakanginya. "Ehem?" Haris berdehem. Seketika Rania menoleh dengan mulut yang penuh. Pak Haris," ucapannya sambil menutup mulutnya yang masih mengunyah nasi gorengnya. Kemudian Rania langsung meminum teh yang dibuatkan oleh Meng Ujang. "Maaf Pak Haris, tadi saya sudah izin sama Pak Ferry mau sarapan sebentar ini, juga sudah mau selesai kok," ucap Rania yang terlihat panik dan merasa tidak enak. "Tidak masalah, lanjutkan saja. Kebetulan aku juga mengantuk dan ingin minum kopi. Meng Ujang tolong buatkan kopi untukku," ucap Haris yang langsung duduk di meja depan Rania. "Maaf Pak Haris mau menawarkan, tapi sudah mau habis," ucap Rania sambil tersenyum. Dia terlihat cuek dan apa adanya saat menyuap sarapannya di depan Haris sampai mulutnya penuh. "Tidak apa-apa, aku sudah sarapan kok tadi. Sebentar lagi juga makan siang," kata Haris yang terus menatap Rania dari dekat. "Meng Ujang tolong belikan martabak telur yang ada di restoran seberang. Ini uangnya," ucap Haris menyuruh Meng Ujang sambil menyodorkan 3 lembar uang merah. "Baik Tuan Bos." Kemudian Meng Ujang langsung berpamitan untuk membeli pesanan dari Haris. Haris mengambil kesempatan tersebut untuk bisa mengobrol berdua dengan Rania. Karena pantry tersebut jarang didatangi oleh karyawan staf yang sudah memiliki pantry sendiri. Kecemburuan Haris. Hari-hari telah berlalu. Rania di hari liburnya tidak ada kegiatan bekerja. Dia membantu ayahnya buka toko sembako karena Rania tidak mau kakek neneknya capek. "Neng, beli gulanya 1 kilo sama tehnya," ucap Bu Susi tetangga kampung. Iya Bu, sebentar ya," kata Rania. "Neng Rania ya, cantik amat Neng sekarang pakai hijab," ucap Bu Susi. Ibu bisa saja. Ini Bu pesanannya ada lagi yang lain," tanya Rania. Sama kerupuk deh 2 bungkus," kata Bu Susi. "Alhamdulillah ya Neng sudah sehat kembali. Semoga cepat dapat jodoh. Sayang sekali anak Ibu sudah menikah. Kalau belum sudah Ibu lamar. Hei," ucap Bu Susi sambil tersenyum. Pak Reno yang sedang mengangkat barang di dalam warung tersenyum mendengar ucapan Bu Susi pada Rania. "Iya Bu, alhamdulillah," kata Rania dengan senyuman manisnya. Dari kejauhan Haris memperhatikan Rania dari dalam mobil. Dia sengaja memarkirkan mobilnya jauh, ingin tahu keseharian Rania saat libur bekerja. "Apa tidak sebaiknya aku datang saja ya ke rumahnya? Mereka akan keluarga baik-baik, tidak mungkin bisa menolakku," gumam Haris. Lalu hari akhirnya mendatangi rumah Rania yang kebetulan dia sedang melayani pembeli dan sang ayah yang tengah merapikan barang-barang di warungnya. "Mobil siapa tuh mewah banget?" kata Bu Rina yang sedang berbelanja. "Mas Haris," gumam Rania. "Assalamualaikum," ucap Haris. Dengan berpenampilan memakai jaket Levi's yang memperlihatkan ketampanannya. "Waalaikumsalam. Nah Haris," jawab Pak Dereno. "Semakin hari kamu semakin cantik Rania, pantas saja banyak laki-laki yang mendatangimu sekarang," ucap Bu Rahma. Memuji Rania di depan ayahnya dan Haris membuat Haris menoleh mendengar ucapan Bu Rahma tersebut. "Ibu nih kalau bicara berlebihan deh. Laki-laki siapa sih Bu?" kata Rania. "Itu kemarin anaknya Pak Lurah bilang katanya ingin melamarmu,"
Dia akan duda anak satu. Ucap Bu Rahma. Masa sih tidak ada ibu? Mungkin dia hanya bercanda saja. Kata Rania. Kamu tanya saja sama ayah kamu Rania kemarin saat dia sedang ada kunjungan di tempat kita. Dia bilang kalau diizinkan mau menikahi kamu. Siapa ya anaknya Pak Lurah itu namanya kalau tidak salah Randy? Ucap Bu Rahma yang mengingat-ingat. Memang beberapa hari yang lalu ada kunjungan dari pemerintah, termasuk Pak Lurah yang ingin melihat suasana di kampung tersebut. Randy yang bekerja di pemerintahan daerah tempat Rania. Dia sudah mengetahui kabar tentang Rania, bahkan dia berbicara di depan Pak Reno kalau meminta izin untuk melamar Rania jika dibolehkan. Tetapi pada Reno menganggapnya hanya bercandaan. Dia tidak menyampaikannya pada Rania. Ibu-ibu sekitar yang juga nimbrung mendengarnya, termasuk Bu Rahma. Mendengar pernyataan Bu Rahma membuat hati Haris panas. Haris yang banyak pertimbangan untuk menikahi Rania sampai detik ini belum pernah menyatakan cintanya walaupun sebenarnya sudah sangat jelas dia menyukai Rania. Tapi saya mau berkarir dulu, Bu. Belum kepikiran menikah. Apalagi ibu saya masih di rumah sakit. Kata Rania. Ya Rania, kamu harusnya terima saja. Menurut Ibu Randy sudah mapan walaupun dia seorang duda beranak satu. Dan menurut ibu juga dia masih muda dan tampan. Kata Bu Rahma. Ah sudah Bu, jangan tambah ngaco deh ngomongnya. Mau beli apa lagi nih? Tanya Rania sambil senyum-senyum. Oh ya, sabun mandinya ya, 2 semuanya. Jadi berapa Rania? Tanya Bu Rahma. Kemudian Rania menghitung jumlah belanjaan Ibu Rahma dan dia langsung membayarnya. Hai Mas Haris, tumben mau kemana? Tanya Rania setelah melayani pembelinya. Dia langsung menghampiri Haris. Tidak kemana-mana, kebetulan aja lewat sini dan mampir. Kata Haris menatap wajah Rania yang terlihat cantik alami tanpa make up. Rania ajak di rumah saja biar ayah yang menjaga warung. Sekalian buatkan minum untuk Nak Haris. Ucap Pak Dereno. Kalau boleh aku mau mengajakmu. Aku mau cari kado untuk mamaku, tapi aku tidak tahu selera wanita seperti apa. Ucap Haris. Aku yang pilih. Iya Rania, aku izin ya sama ayahmu. Tanya Haris. Kemudian Hari langsung menghampiri kembali Pak Dereno dan meminta izin untuk mengajak Rania pergi. Jadi ibumu ulang tahun Haris? Tanya Pak Dereno. Iya ayah. Bolehkan aku ajak Rania? Ucap Haris kemudian dibalas anggukan oleh Pak Dereno sambil tersenyum. Ayah tidak apa-apa, aku tinggal. Tanya Rania. Tidak apa-apa nak, ayah bisa kok sendiri. Kata Pak Dereno. Ya sudah kalau gitu tunggu sebentar ya mas. Aku ganti baju dulu sekalian ambil tas. Ucap Rania yang masuk ke dalam rumahnya untuk berganti pakaian. Maaf ayah kalau boleh tahu. Memang benar yang diucapkan oleh ibu-ibu tadi kalau Rania akan dilamar dengan siapa? Anaknya Pak Lurah. Tanya Haris yang sangat penasaran dengan ucapan Bu Rahma tadi karena dia merasa sangat cemburu dan takut didahului oleh laki-laki lain. Oh itu, ayah sih belum bicara apa-apa sama Rania. Cuma ayah takut Ranianya belum siap. Jadi ayah biarkan saja. Soalnya dia selalu bilang takut untuk mengecewakan pasangannya. Kata Pak Reno. Tapi ayah setuju jika dia dinikahi anaknya Pak Lurah. Tanya lagi Haris. Kalau ayah sih bagaimana Rania saja. Soalnya kan dia yang akan menjalani kehidupan ini. Ucap Pak Reno. Tak lama Rania datang. Dia berhijab simpel dan berdandan tipis sehingga terpancar kecantikannya. Ayah aku berangkat dulu ya. Rania pamit pada ayahnya, begitu juga Haris. Haris membukakan pintu untuk Rania. Terima kasih mas. Ucap Rania dengan senyuman manisnya. Kalau mereka pergi berjalan dengan mobilnya, di sepanjang perjalanan Haris melirik wajah Rania. Rania, aku boleh bertanya sesuatu? Ucap Haris. Melirik Rania sambil menyetir. Mau tanya apa, mas?
Oh ya, aku bolehkan panggil kamu Mas di luar pekerjaan? Ucap Rania. Aku tidak pernah melarangmu memanggil aku Mas walaupun di kantor Rania. Kata Haris. Apa kamu akan menerima lamarannya anak Pak Lurah yang tadi dibilang sama tetanggamu itu? Tanya Haris dengan wajah yang penasaran. Bang Randi, ucap Rania. Ciitit. Seketika Haris mengerem mobilnya mendadak saat Rania menyebut nama anak Pak Lurah tersebut. Mes, kenapa? Tanya Rania yang wajahnya syak. Jadi kamu sudah mengenal laki-laki itu? Tanya Haris menatap wajah Rania tajam. Laki-laki itu siapa maksudnya, Bang Randy? Kata Rania, polos. Ya siapalah itu Rania, yang jelas dia adalah anaknya Pak Lurah yang katanya mau melamarmu. Apa kamu akan menerima dia? Tanya Haris yang berubah menjadi ketus karena dia merasa cemburu. Aku memang mengenal Bang Randy Mas. Karena dulu dia adalah kakak kelasku saat sekolah SMA. Tapi aku tidak ada perasaan apapun padanya. Kata Rania. Pertanyaanku bukan itu Rania. Apakah kamu akan menerima lamarannya? Tanya lagi Haris kedua kalinya. Aku saja tidak tahu kapan dia bicara seperti itu. Aku belum siap untuk menikah. Kan Mas Haris tahu aku tidak ingin mengecewakan pasanganku nantinya. Ucap Rania. Jawabanmu tidak memuaskanku Rania, sudahlah. Ucap Haris yang langsung kembali menyetir mobilnya melanjutkan perjalanannya. Haris mengutarakan cintanya. Rania merasa sikap Haris sedikit beda padanya. Sampai di mall, Haris tidak membukakan pintu untuk Rania. Rania terus menatap wajah Haris. Dia memperhatikan Haris yang terlihat cemburu pada Randy anak Pak Lurah yang katanya mau melamarnya. Sebenarnya Mas Haris itu kenapa sih denganku apa dia benar-benar menyukaiku? Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Lalu sekarang tiba-tiba dia marah aneh sekali. Gumam Rania dalam hatinya. Mas Haris, kenapa Mas Haris jadi jutek begitu? Apa aku salah ya? Tanya Rania yang memegang lengan tangan Haris menghentikan langkahnya. Kamu tidak salah Rania, dan aku baik-baik saja, sudah ayo kita masuk. Ucap Haris langsung berjalan masuk ke dalam mall meninggalkan langkah Rania. Rania mengikutinya dari belakang, mereka tidak berjalan berbarengan tapi beriringan. Begini ya rasanya menjadi wanita yang memiliki masa lalu buruk. Tiba-tiba diperhatikan, tapi tiba-tiba diabaikan. Batin Rania. Mas Haris, ya ampun akhirnya kita bertemu lagi. Aku baru pulang loh dari Amerika. Rencananya aku mau datang ke kantormu. Tapi ternyata kita sudah bertemu di sini. Ucap seorang wanita cantik bertubuh seksi. Haris menoleh ke belakang melihat Rania yang berdiri di belakangnya. Dia terdiam hanya melirik saja. Francisca, sama siapa kamu di sini? Tanya Haris. Francisca ini adalah wanita yang dulu pernah mencintai Haris, namun Haris tidak pernah membalas cintanya. Karena saat itu Haris tidak ingin memiliki pacar karena dia fokus untuk membangun perusahaannya. Sampai akhirnya Francisca melanjutkan kuliahnya di Amerika. Aku sama sepupuku dia menunggu di sana sedang membeli minum. Jawab Francisca. Kamu sendiri sama siapa? Apa dia itu asisten pribadimu? Atau pembantu di rumahmu? Ucap Francisca menunjuk Rania. Oh bukan, dia temanku. Namanya Rania. Hai, aku Rania. Ucap Rania mengulurkan tangannya pada Francisca, namun Francisca tidak membalas uluran tangannya. Sehingga Rania langsung menarik tangannya kembali dan membuang muka. Mas Haris, aku tunggu di sana saja ya. Kata Rania. Ia langsung berjalan sedikit menjauh dari Haris dan Francisca tanpa menunggu persetujuan dari Haris. Mentang-mentang dia orang kaya, sombong sekali. Batin Rania. Haris merasa tidak enak dengan Rania. Ia tak ingin berlama-lama dengan Francisca karena sampai detik ini pun Haris tidak memiliki perasaan apapun dengannya. Kalau gitu aku duluan ya.
Pamit Haris. Haris, tunggu. Francisca menarik tangan Haris hingga dia terpeleset dan Haris menyanggah tubuhnya hingga terlihat Haris memeluk Francisca. Rania melihat Haris dan Francisca yang terlihat romantis. Tak lama Haris langsung melepas tubuh Francisca hingga dia hampir terjatuh. Maaf Francisca, aku harus pergi, aku masih banyak urusan, ucap Haris. Kamu kenapa terburu-buru sih Haris? Aku belum banyak ngobrol denganmu. Apa kamu tidak merindukan aku setelah lama aku berada di luar negeri? Ucap Francisca. Tapi aku tidak enak dengan temanku. Dia sudah menunggu dari tadi. Ucap Haris. Ya setidaknya ajak aku makan dulu lah Wes. Aku ingin banyak mengobrol. Ucap Francisca. Maaf ya Francisca, aku tidak bisa lain kali saja. Ucap Haris yang langsung pergi meninggalkan Francisca dan menarik tangan Rania untuk segera meninggalkan Francisca yang terlalu banyak maunya. Dulu ibunya Haris sangat menyetujui hubungan Francisca dengannya. Namun Haris tidak sama sekali tertarik dengan Francisca yang selalu berpakaian seksi hingga memperlihatkan auratnya ke semua orang, belum lagi sifatnya yang sering menghambur-hamburkan uang. Walaupun Francisca berasal dari orang berada, namun Haris tidak menyukai tipe wanita seperti Siska. Sial, Haris masih sama saja seperti dulu. Kenapa sih sulit sekali menaklukkan dia? Gumam Francisca yang langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan wajah ketus dan merasa kesal. Mes Haris, ucap Rania yang tangannya terus digenggam oleh Haris. Oh, maaf. Haris langsung melepaskannya. Dia siapa? Mantanmu ya? Tanya Rania. Bukan. Jawab Haris singkat. Kirain mantanmu. Ucap Rania dengan wajah datar dan polos. Dasar wanita gak peka. Batin Haris melirik Rania. Kalau seandainya dia mantanku kenapa? Tanya Haris tiba-tiba memancing Rania. Ya tidak apa-apa, cantik. Ucap Rania. Tiba-tiba lagi harus menarik tangan Rania lalu dia mengajak Rania ke sebuah tempat di mall yang sedikit sepi. Mas, kita mau kemana? Tanya Rania. Haris terus menarik tangannya lalu dia menyandarkan tubuh Rania di tembok dan Haris mengulurkan kedua tangannya menempel di tembok menatap Rania sangat dekat. Mas, kamu mau apa? Rania terlihat takut hingga wajahnya kemerahan. Kamu dengar ya Rania baik-baik, apa kamu tidak menyadari kalau aku itu cemburu padamu? Aku mencintai kamu Rania, kenapa kamu tidak memahami perasaanku? Ucap Haris yang menyatakan cintanya dengan caranya sendiri. Rania sampai membelalakan matanya mendengar pernyataan Haris tersebut, walaupun dia sebenarnya mengerti gerak-gerik Haris yang memiliki perasaan padanya, namun dia tidak menyangka Hari akan mengungkapkannya. Maksud kamu apa, Mas? Tanya Rania, kemudian Hari berbalik badan melepaskan Rania. Jujur aku sudah mulai menyukaimu sejak beberapa waktu lalu. Tapi karena kamu selalu bicara belum siap untuk memiliki pasangan, sehingga aku selalu mengurungkan niatku. Ucap Haris yang kemudian dia berbalik badan menatap Rania lagi. Aku sangat cemburu Rania saat mendengar kamu mau dilamar oleh anak Pak Lurah itu. Apa kamu tidak melihat itu di mataku? Ucap-ucap Haris menatap wajah Rania dengan sendu. Rania sampai dia mematung tak percaya dengan pernyataan Haris tersebut. Dia masih merasa bingung harus menjawab apa. Tapi Mas Haris, Rania, aku tidak peduli masa lalu kamu seperti apa. Perasaanku tidak bisa terhindarkan Rania. Aku takut kehilangan kamu, aku takut kamu dilamar orang lain lebih dahulu. Ucap Haris memotong pembicaraan Rania. Aku bingung mau jawab apa, Mas. Kenapa Rania jawab saja bagaimana perasaanmu padaku? Aku akan memperjuangkan cinta kita, aku akan membahagiakanmu Rania, biarkan saja orang mau bicara apapun. Ucap Haris dengan tegas. Aku bukan wanita suci, Mas. Aku tidak ingin merasa kecewa lagi. Aku yakin jika orang tuamu tahu tentang siapa aku, mereka tidak akan bisa menerima itu.
Apalagi kamu bukan berasal dari keluarga sembarangan. Kamu tidak pantas mendapatkan aku, Mas. Kamu bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada aku. Ucap Rania dengan mata berkaca-kaca. Maksud kamu apa, Rania? Apa kamu menolakku? Tanya Haris. Rania hanya diam saja, tak bisa menjawab apapun. Jawab, Rania. Kata Haris lagi. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang, Mas. Maaf. Jawab Rania. Baiklah, aku kasih waktu kamu untuk berpikir, Rania. Tapi yang jelas, aku mencintai kamu tanpa peduli masa lalumu. Ucap Haris. Ya sudah, Mas, kita lupakan dulu ini, ya bukankah kita mau mencari kado untuk mamamu? Kata Rania menatap wajah Haris. Iya, tapi aku akan menunggu jawabanmu sampai kapanpun, Rania. Ucap Haris. Iya, Mas. Sekarang lebih baik kita cari kado dulu untuk mamamu. Ucap Rania, berbicara dengan pelan dan lemah lembut pada Haris. Ya ampun, aku harus jawab apa dan bagaimana? Gumam Rania. Kini akhirnya Haris dan Rania melupakan sejenak tentang percintaan mereka. Haris mengajak Rania ke sebuah pusat pakaian lengkap untuk membelikan kado mamanya Haris. Akhirnya mendapat restu. Happy birthday, Mama. Haris bersama adiknya Luna memberikan surprise pada ibunya yang tengah berulang tahun. Luna membawakan kue dan Haris memegang 2 kado. Sedangkan suaminya Luna menggendong anaknya. Pak Aryo dan Bu Sinta yang tengah bersantai di ruang keluarga berduaan merasa terkejut dengan surprise yang diberikan oleh anak-anaknya tersebut. Ya ampun, Nak. Terima kasih ya sudah memberikan Mama kejutan dan kado ulang tahun. Bagaimana cukup doa dan melihat kalian bahagia itu sudah cukup. Terutama kamu, Haris. Mama ingin cepat kamu menikah. Ucap Bu Sinta. Tuh dengar kata Mama kapan Mas Haris akan menikah. Ucap Luna yang meledek kakaknya tersebut. Bulan ini juga aku siap menikah jika Papa dan Mama mau melamarkan wanita yang aku cintai. Ucap Haris. Seketika membuat keluarga Haris terkejut dengan ucapannya. Siapa wanitanya, Mas? Tanya Luna. Mama dan Papa juga mungkin sudah tahu siapa wanita itu. Tapi mungkin Papa dan Mama tidak akan pernah menyetujui aku dengannya. Rania Haris. Tanya Pak Aryo. Ya. Jawab Haris singkat. Pak Aryo dan Bu Sinta saling tatap menatap. Rania siapa, Pak? Kok aku baru mendengarnya? Ucap Luna. Kamu juga tidak akan setuju, Lona, jika kamu tahu siapa wanita yang aku cintai tersebut, karena kisah masa lalunya. Ucap Haris. Maksudnya apa, kakakku? Aku tidak mengerti. Kata Luna. Dia sangat penasaran dengan wanita yang kini dicintai oleh kakaknya tersebut. Karena selama ini kakaknya tidak pernah menyebut kata cinta pada wanita. Lalu akhirnya Haris menceritakan tentang Rania secara singkatnya. Luna dan suaminya cukup terkejut saat mendengar cerita Haris. Tapi jika memang dia sudah sembuh, apa salahnya kalau memang kakakku ini mencintainya? Ucap Luna. Terlihat Haris menatap wajah Luna, dia berharap kalau adiknya tersebut juga menyetujui hubungannya dengan Rania. Kapan Papa harus datang untuk melamarnya, Haris? Ucapan Aryo yang tiba-tiba langsung berniat untuk melamar Rania. Papa beneran setuju dengan hubunganku. Lalu bagaimana dengan Mama? Tanya Haris menatap wajah mamahnya tersebut. Mama terserah kamu, Haris, yang penting kamu bahagia. Dan bimbing istrimu nanti menjadi wanita yang soleha juga taat. Ucap Bu Sinta yang akhirnya menghampiri Haris dan memberikan restu padanya. Mendengar ucapan mamanya tersebut, harus langsung memeluknya erat. Mama, terima kasih sudah memberikan aku restu. Aku tidak tahu kalau sampai Mama tidak merestui aku, mungkin aku tidak akan pernah menikah. Karena aku hanya ingin menikah dengan Rania. Dia satu-satunya wanita yang sudah membuat aku bucin, Mah. Ucap Haris di pelukan mamanya. Bilang pada keluarga Rania kalau kita akan berkunjung. Akhir pekan. Ucap Pak Aryo.
Terima kasih, Pak. Aku pasti akan menyampaikannya, kata Haris dengan wajah sumringah. Hari ini Haris dan Rania bekerja seperti biasa dengan rutinitasnya. Haris belum menyampaikan pesan keluarganya yang akan melamarnya. Karena dia pun belum mendapat jawaban, pasti Rania menerima cintanya Haris. Selamat pagi, Tuan. Sapa beberapa pegawai staf pada Haris yang baru datang. Rania sejak pagi sudah datang. Dia langsung menaruh tas kerjanya di meja. Kemudian dia langsung pergi ke panci untuk sarapan pagi, karena dia tak sempat sarapan di rumah. Pak Ferry, apa Rania sudah datang? Tanya Haris. Sudah, Tuan, dia sedang sarapan mungkin, ucap Pak Ferry. Nanti kalau dia datang suruh langsung ke ruangan kerjaanku ya, kata Haris. Baik, Tuan. Meng Ujang sudah punya anak? Tanya Rania iseng-iseng bertanya. Sudah atuh Neng, Meng Ujang kan sudah 15 tahun menikah dan punya 2 anak, kata Meng Ujang. Hebat ya Meng Ujang, ucap Rania dengan tersenyum pada Meng Ujang. Aning bisa saja, memangnya Neng belum menikah ya? Tanya balik Meng Ujang.